Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Reja Wahyovita, NPM 244111085 from class management 24C. Here, I will present a learning video about manager and managing. Let's watch the video. Definition of management. Definisi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, manusia, keuangan, informasi, dan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen bukan hanya soal mengatur orang, tapi bagaimana mengelola semua sumber daya dengan strategi yang tepat agar tujuan tercapai efektif atau tepat sasaran dan efisien atau hemat sumber daya. Definisi manajer. Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Next, selanjutnya ada types of manager atau jenis-jenis manajer. Jadi, dalam sebuah organisasi, manajer itu dibedakan berdasarkan tingkatan level dan juga fungsi. Yang pertama berdasarkan tingkatan levelnya, yaitu ada top level manager, yang berarti manajer puncak yang bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi dan membuat keputusan strategi jangka panjang. Contoh jabatannya itu semisalnya CEO, direktur utama, presiden direktur. Lalu yang kedua ada middle level manager, yaitu menghubungkan manajer puncak dengan manajer lini pertama. Mereka itu menerjemahkan strategi menjadi rencana operasional. Contoh jabatannya itu manajer divisi, kepala departemen. Lalu yang ketiga ada first line manager yang tugasnya mengawasi langsung karyawan operasional yang berfokus pada pelaksanaan harian dan juga operasional. Contoh jabatannya itu seperti supervisor, mandor, dan juga kepala seksi. Lalu jenis manajer berdasarkan fungsi atau functional manager, yaitu ada manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, dan juga manajer informasi atau teknologi IT. Next, Henry Fayol, seorang tokoh manajemen asal Prancis, mengemukakan bahwa manajemen memiliki 5 fungsi, yaitu perencanaan atau planning, yang merupakan proses menetapkan tujuan dan menentukan strategi atau tindakan untuk mencapainya. Lalu yang kedua ada pengorganisasian, yaitu menata dan mengatur sumber daya agar tujuan dapat tercapai secara efisien. Yang ketiga ada perintah atau pengarahan, yang memberikan arahan, instruksi, serta memimpin tim dalam pelaksanaan pekerjaan. Lalu yang keempat itu ada koordinasi, yaitu menyinkronkan dan menyelaraskan seluruh kegiatan dalam organisasi agar berjalan selaras. Dan yang terakhir ada pengendalian atau controlling, memastikan bahwa segala sesuatu itu berjalan sesuai rencana dan melakukan koreksi jika diperlukan. Slide berikutnya ada peran manajerial menurut Henry Minberg. Henry Minberg adalah seorang ahli manajemen asal Kanada yang mengidentifikasikan bahwa seorang manajer tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan dan pengorganisasian, tetapi juga memainkan berbagai peran dalam pekerjaannya sehari-hari. Minberg membagi peran manajerial menjadi 3 kategori. Yang pertama ada peran interpersonal, yaitu peran yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam organisasi. Yang kedua ada peran informasional, yaitu peran sebagai pusat pengumpulan dan penyebaran informasi. Dan yang ketiga peran pengambilan keputusan, yaitu peran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan penting bagi organisasi. Minberg menekankan bahwa semua peran ini berkaitan satu sama lain dan dijalankan secara bersamaan, tergantung pada situasi yang dihadapi oleh manajer. Di dalam mempelajari manager and managing, terdapat peran manajer dalam manajemen sumber daya manusia. Manajer itu memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya manusia di dalam tim atau unit pekerja mereka. Walaupun ada departemen khusus, manajer lini tetap terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi-fungsi MSDM sehari-hari. Peran utama manajer dalam sumber daya manusia, yang pertama ada rekrutmen dan seleksi. Manajer membantu menentukan kebutuhan tenaga kerja, menyusun kriteria posisi, dan ikut serta dalam proses wawancara.
Lalu yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Manajer mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, pengarahan pelatihan internal, dan mendorong pengembangan karir bawahan. Yang ketiga ada evaluasi kinerja, yaitu menilai kinerja bawahan secara berkala, memberikan umpan balik, dan menetapkan target kerja yang jelas. Yang keempat ada motivasi dan keterlibatan karyawan. Yang kelima ada penegakan aturan dan disiplin. Keenam ada perencanaan sumber daya manusia, serta menjaga hubungan industrial. Walaupun ada divisi HRD, manajer adalah HR pertama bagi karyawan di unitnya. Mereka berperan langsung dalam membentuk lingkungan kerja yang produktif, adil, dan juga menyenangkan. Oh ya, mengapa sih manajemen dan manajer itu penting dalam manajemen sumber daya manusia? Jadi, manajemen dan manajer itu memainkan peran kunci dalam keberhasilan pengelolaan SDM. Tanpa adanya manajemen yang baik dan manajer yang kompeten, organisasi atau perusahaan tidak dapat mengoptimalkan potensi karyawannya. Manajemen memberikan struktur, sistem, dan strategi untuk mengelola SDM secara efektif. Tanpa manajemen yang baik, SDM akan berjalan tanpa arah dan sulit mencapai tujuan. Lalu, begitu juga manajer. Manajer itu pelaksana langsung kebijakan dan strategi HR di lapangan. Mereka itu berinteraksi langsung dengan karyawan setiap hari sehingga peran mereka itu sangat vital. Tanpa manajemen yang kuat dan manajer yang efektif, fungsi-fungsi HR seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan itu tidak akan berjalan dengan optimal. Hubungan antara manajer dan HRM sangat penting karena keberhasilan manajemen sumber daya manusia tidak hanya bergantung pada kebijakan HR, tetapi juga pada peran aktif manajer dalam menerapkannya di lapangan. Jadi, HR tanpa dukungan manajer sama dengan strategi tanpa eksekusi. Begitu juga manajer tanpa HR sama dengan eksekusi tanpa arah dan kebijakan. Jadi, HR dan manajer itu sangat penting ya. Kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, sedangkan manajer adalah individu yang menjalankan proses tersebut. Keduanya saling terkait dan saling melengkapi. Keberhasilan organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada sistem manajemen yang baik dan manajer yang kompeten dalam mengelola sumber daya manusia itu sendiri. That concludes our discussion on manager and management. Hopefully, this explanation has broadened our knowledge, especially for those of you who are studying management or want to become better leader in the workplace. Don't forget to like, comment, and share with your friend. And of course, subscribe so you don't miss out on other educational video. Thank you for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.